Shalom, salam damai. Kita baca Injil Markus bab 6 dengan judul perikop Yohanes Pembaptis dibunuh. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku, apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah sabda Tuhan. Sebetulnya Herodes itu sangat suka mendengarkan khotbahnya Yohanes Pembaptis ini. Ini Herodes. Ini Yohanes Pembaptis yang disuruh ditangkap oleh istrinya, istri tidak sah dari Herodes, yaitu Herodias. Ini Herodias ini. Ini sebetulnya istrinya Filipus, saudaranya Herodes, tetapi diambil istri. Ya, direbut. Jadi Herodes ini menegur Herodes, hei Herodes, tidak halal, tidak baik ya, mengambil Herodias menjadi istrimu ya, itu tidak baik. Herodes yang ditegur, tetapi Herodias ini yang tersinggung. Karena Herodes adalah raja, jadi Herodias ini malah senang diambil istri oleh Herodes. Tapi itu tidak benar. Tidak benar di mata Tuhan. Lalu Herodes ditegur. Herodias tersinggung dan merencanakan rencana jahat. Pada saat ulang tahun,
anaknya Herodias itu diberi hadiah oleh Herodes, karena Herodes sangat senang ketika Herodias menari-nari di hadapannya. Sampai-sampai Herodes ini menjanjikan, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Itu adalah hal yang bodoh, hal yang ceroboh. Tidak dipikirkan dahulu, masak-masak. Langsung saja, apapun yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Itu kan gila. Setengah dari kerajaannya akan diberikan kepada Herodias, ini si anak, kepada anaknya Herodias ini yang menari-nari ini. Itu kan suatu tindakan yang bodoh dari seorang raja yang bernama Herodes ini. Makanya kalau ngomong itu dipikir dulu, jangan asal emosi. Memang emosi itu kadang tidak bisa ditahan. Langsung saja mengucap, langsung saja memaki-maki. Bahaya seperti itu. Jadi ya sedapat mungkin harus menahan diri, dipikir dulu ya. Akibatnya apa? Konsekuensinya apa? Memang gak gampang, tapi ya diusahakan. Herodes sudah terlanjur. Mohon maaf, suara dari ayam jago mengganggu. Tapi Herodes sudah mengucapkan, dan dia gak bisa menarik, karena sudah dikatakan di depan para tamu-tamunya. Jadi dia gak menyangka bahwa anaknya Herodias akan minta kepalanya Yohanes Pembaptis dipenggal, lalu ditaruh di nampan. Taruh di nampan ini ya, dipenggal, ditaruh di nampan, diberikan kepada Herodias, lalu diberikan kepada anaknya Herodias, lalu diberikan oleh anaknya Herodias kepada ibunya, yaitu Herodias. Jadi Herodes itu nyesal sebetulnya. Sedih. Karena Herodes itu sebetulnya segan. Cukup suka mendengarkan Yohanes Pembaptis, khotbah-khotbahnya. Tapi karena sifatnya tindakan yang ceroboh, yang bodoh, ya terpaksa. Karena dia sudah bersumpah akan memberikan apapun, bahkan setengah dari kerajaannya, dan disaksikan oleh tamu-tamunya. Jadi ia tidak mau menolak permintaan dari anaknya Herodias. Gengsi. Herodes gengsi, gak mau membatalkan keputusannya. Itu adalah suatu kesalahan besar dari Herodes. Kita semua pernah buat keputusan, tapi kadang keputusan kita salah. Ketika kita buat keputusan yang salah, jangan takut untuk merubah, membatalkan keputusan kita yang salah. Jangan gengsi, jangan malu. Sebab kalau gengsi dan malu untuk merubah keputusan yang salah, akibatnya akan sangat fatal, sangat merugikan. Jangan seperti Herodes ini. Jangan seperti Herodes ini yang memenggal kepala Yohanes Pembaptis demi mengabulkan permintaan dari anaknya Herodias untuk meminta kepalanya Yohanes Pembaptis. Sebab saya benci kepada Yohanes Pembaptis, saya dendam karena Yohanes Pembaptis telah menegur engkau, hai Raja Herodes, bahwa engkau tidak halal mengambil Herodias menjadi istrimu. Jadi Herodes tidak mau merubah, tidak mau menolaknya, bahkan segera menyuruh pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes, dipenggal, dipotong.
lalu dibawa kepada gadis itu, yaitu anaknya Herodias. Lalu gadis itu memberikannya kepada Herodias. Murid-murid Yohanes mendengar dan mengambil mayatnya dan membaringkannya dalam kuburan. Pelajaran berharga. Kembali lagi, kalau ditegur, jadi ada beberapa pelajaran. Pertama, kalau ditegur jangan tersinggung, atau paling enggak jangan cepat tersinggung. Kadang teguran itu ada isinya, memang ada benarnya. Artinya benar. Misalnya kita melakukan kesalahan, ditegur ya, dikoreksi dulu, benar gak isinya. Kalau benar teguran itu isinya benar, ya kita harus terima, walaupun dengan rasa tersinggung, dengan rasa sakit. Apalagi ditegur di depan umum, itu membuat dendam ya, jengkel, keki, sakit hati, tersinggung berat, ditegur di depan umum. Itu kan menjatuhkan harga diri. Apalagi tegurnya dengan cara yang kasar. Wah, itu udah kombinasi dendam yang susah dihilangkan itu. Jadi kalau mau menegur tuh tegurlah dengan lembut, supaya orang ditegur tidak tersinggung. Tapi kadang susah juga ya, menegur dengan lembut itu seperti apa, kadang susah juga. Jadi ya paling tidak ini usahakan menegur dengan lembut, dan isinya benar-benar ada isinya, benar-benar ada yang salah harus kita sampaikan. Hei, itu salah loh, seperti itu. Demikian juga kita kalau ditegur jangan langsung cepat tersinggung, meskipun ya itu normal ya, ditegur itu kan gak enak. Kita dengar dulu isinya apa, apakah benar isinya sehingga kita layak ditegur. Kalau memang benar, terimalah. Jangan seperti Herodes ya. Jangan seperti Herodias ya. Ditegur oleh Herodes, oleh Yohanes Pembaptis, gak terima malah dendam ya. Akibatnya itu loh, bahaya ya. Menuntut pembalasan dendam itu bahaya ya. Jadi jangan cepat tersinggung. Kita lihat dulu isinya, apa benar. Kalau memang benar kita terima ya, meskipun dengan agak berat ya, dengan sakit, ditegur dengan, kadang tegur dengan keras itu memang menyakitkan ya. Tapi jika itu adalah isinya yang baik untuk kebaikan, ya kita terima supaya hasilnya nanti jadi baik. Lalu pelajaran yang kedua, jangan seperti Herodes. Kalau sudah membuat keputusan yang salah, tidak mau merubah keputusannya karena malu, karena tamu-tamunya, karena orang-orang banyak sudah mendengar sumpahnya. Jadi ia tidak mau menolak permintaan dari anaknya Herodias. Pelajaran untuk kita, kalau kita buat keputusan yang salah, jangan malu, jangan gengsi, jangan ragu. Ya kita pikirkan, kalau memang salah, diubah. Yang benarnya seperti apa? Diubah ke yang benar. Supaya apa? Supaya hasilnya jadi baik, membuahkan hasil yang baik, buah yang baik. Demikian juga ajaran. Kalau ajarannya salah, jangan ragu-ragu, kita tolak. Jangan mau diajari untuk memusuhi, membenci. Jangan mau. Itu ajaran dari setan. Karena setan tidak mengajarkan kasih. Setan mengajarkan permusuhan, kebencian, membenci. Jadi kalau diajari untuk membenci tanpa sebab ya, ada sebabnya pun ya, sebetulnya jangan membenci ya, mengampuni. Kalau diajari untuk membenci, memusuhi, apalagi membunuh, tinggalkan ajaran itu. Kalau ada yang mengajarkan itu, tinggalkan ajaran itu. Kalau ada agama yang mengajarkan itu, tinggalkan agamanya. Jangan ragu-ragu, sebab kalau enggak Anda sendiri yang rugi nanti. Anda akan terhanyut dalam
setan, kebinasaan. Anda akan dihukum bersama-sama dengan setan, karena setan mengingini kebencian, permusuhan, kehancuran. Jangan ikuti, tinggalkan ajaran seperti itu, tinggalkan agama seperti itu, ya, tinggalkan. Anda kalau tidak meninggalkan ajaran atau agama yang mengajarkan kebencian, Anda rugi sendiri. Anda akan terikut-ikut kepada setan, dan Anda akan juga dihukum bersama setan. Jangan ragu, tinggalkan sekarang juga. Ikut Yesus. Ikut Yesus. Diajarkan mengampuni, menghormati, menghargai, mengasihi, berteman, berkawan. Jadi beda ajaran Yesus dengan ajaran yang lain-lain tuh, yang mengajarkan kebencian itu. Karena Yesus adalah benar-benar manusia dan benar-benar Tuhan. Jadi Tuhan yang benar mengajarkan yang baik, mengampuni, menolong. Orang cerdas ikut Yesus. Orang yang cerdas bisa milih mana ajaran yang benar, ajaran yang baik, ajaran yang dari Tuhan. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan, boleh juga berbagi dengan kita. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari Injil Markus. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.